Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Irjosari Channel bersama saya, Saiful Ansori ya. Cara menambahkan anggota keluarga menjadi peserta PBI bagaimana? Ini ada pertanyaan terkait kepesertaan PBJ yang sering ditanyakan. Yakni, apakah jika peserta PBI menikah, memiliki kakak baru, kemudian memiliki anak, apakah suami atau istri dan juga anaknya ini bisa ikut didaftarkan menjadi PBI? Kita kasih tahu buat teman-teman semuanya bahwa ada 3 jenis kepesertaan BPJS terdiri dari 3 kategori, yaitu peserta BPJS PPBU atau peserta bukan penerima upah. Yang kedua adalah bukan pekerja. Dan yang ketiga adalah PBI atau penerima bantuan iuran. Dalam peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2012 tentang penerima PBI atau penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, diantaranya ini disebutkan bahwa peserta ini adalah golongan masyarakat yang masuk dalam kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial setelah berkoordinasi dengan menteri dan atau pimpinan lembaga terkait. Dan ini nanti didaftarkan oleh Kementerian Kesehatan kepada BPJS Kesehatan. Untuk kategori penerima bantuan iuran atau PBI, ini terdapat 2 kategori, yaitu yang pertama yang dibiayai oleh negara melalui APBN atau disebut dengan PBI APBN yang didaftarkan oleh Kementerian Kesehatan atas rekomendasi dari Kementerian Sosial dan lembaga terkait. Dan yang kedua, yang dibiayai oleh pemerintah daerah atau disebut dengan PBI APBD yang didaftarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, biasanya melalui Jaminan Kesehatan Daerah atau Jamkesda yang diintegrasikan dengan program JKN atau GIS. Irjosari Channel merupakan tempat untuk permasalahan kependudukan dan catatan sipil dan juga masalah bantuan sosial yang diturunkan oleh pemerintah dan juga masalah BPJS Kesehatan. Jadi kalau ada teman-teman yang bermasalah dengan 3 kategori itu, silahkan ditulis di kolom komentar pertanyaannya apa, kita bahas bersama-sama. Semoga kami bisa membantu teman-teman semuanya yang dihadapi permasalahan teman-teman semuanya. Kalau ingin membantu, silahkan di subscribe testimoninya yang sudah berhasil bagi teman-teman yang sudah kami respon. Saya kok lebih suka menjawab pertanyaan teman-teman semuanya daripada bikin konten. Makanya saya tunggu komentar-komentar dari teman-teman semuanya. Dalam hitungan menit saya jawab, saya pastikan itu. Silahkan kami tunggu ya. Peserta BPJS PBI adalah jenis kepesertaan khusus untuk warga miskin dan kurang mampu, di mana iuran bulanannya ini dibayarkan oleh pemerintah. Peserta ini hanya dapat memilih vaskes di puskesmas desa atau kelurahan atau kecamatan dan hanya dapat memilih kelas 3 BPJS saja ya. Untuk menjadi peserta PBI, umumnya warga akan ditunjuk langsung oleh pemerintah berdasarkan data dari Dinas Sosial, dan warga miskin dan kurang mampu ini akan mendapatkan kartu KIS yang didistribusikan biasanya melalui desa atau kelurahan setempat. Namun jika teman-teman ini kok masuk data warga miskin yang masuk di DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial milik Kementerian Sosial, belum menjadi peserta PBI dan ingin menjadi peserta BPJS PBI, maka teman-teman bisa melakukan pengajuan ke Dinas Sosial secara langsung untuk dimasukkan menjadi kandidat peserta BPJS PBI. Nah, sekarang cara menambahkan anggota keluarga menjadi peserta PBI bagaimana? Ini ada pertanyaan terkait kepesertaan PBJ yang sering ditanyakan, yakni apakah jika peserta PBI menikah, memiliki kakak baru, kemudian memiliki anak, apakah suami atau istri dan juga anaknya ini bisa ikut didaftarkan menjadi PBI? Untuk peserta yang memiliki istri atau suami dan anak, jika pasangannya merupakan peserta mandiri, maka
harus ikut pasangannya menjadi peserta KIS Mandiri. Sementara jika pasangannya ini dan juga anaknya belum menjadi peserta, bisa mengikut sertakan anak dan pasangannya menjadi peserta PBI dengan cara peserta harus lapor ke dinas sosial setempat dengan membawa persyaratan yang diperlukan, yaitu yang pertama adalah surat keterangan tidak mampu atau SKTM dari RT RW atau desa kelurahan setempat. Yang kedua adalah fotokopi EKTP asli dan fotokopi. Yang ketiga adalah KK terbaru asli dan fotokopi. Silakan bawa persyaratan di atas untuk dibawa ke dinas sosial untuk didata dan memasukkan data teman-teman semuanya pada data terpadu milik dinas sosial. Nanti teman-teman ini biasanya harus menunggu rekonsiliasi dinas sosial yang di tahun-tahun sebelumnya ini kan setiap 6 bulan sekali. Lah mulai tahun 2022 ini sebenarnya rekonsiliasi ataupun verifikasi dan validasi ini adalah setiap 1 bulan sekali. Biasanya berada di level pertengahan bulan sampai di akhir bulan. Jika data teman-teman ini sesuai dengan kriteria penerima bantuan iuran dan di tempat teman-teman semuanya, artinya di dinas sosial ini masih ada kuota penerima bantuan iuran dan juga anggarannya tersedia, maka teman-teman bisa menjadi peserta PBI karena di setiap pemerintah daerah ini mengalokasikannya anggaran APBD daerah ini kan berbeda-beda setiap bupati ataupun wali kota karena kebijakannya kan berbeda-beda. Ada yang kebutuhannya menganggarkan bupati itu menganggarkan berapa ribu KPM untuk bisa masuk di KIS PBI kabupaten. Jadi bisa ikut atau bisa masuk ke dalam KIS PBI ini adalah tergantung ada tidaknya kuota dari pemerintah daerah masing-masing ya. Pengajuannya semuanya bisa, namun apakah nanti bisa masuk ke dalam database dinas sosial di masing-masing kabupaten di tempat domisili teman-teman semuanya. Kuotanya kan beda-beda. Kalau di Wonogiri ada kuota sekian, kemudian di kabupaten lain kuotanya sekian. Ini kan tergantung kebijakan dari bupati ataupun wali kota masing-masing. Begitu ya cara memasukkan anggota keluarga ke dalam KIS PBI bagi ayah atau ibu yang sudah masuk ke dalam peserta KIS PBI. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar ya, kita bahas bersama-sama karena ini adalah hak teman-teman semuanya bagi yang memang berhak mendapatkan KIS PBI, baik KIS PBI APBN maupun KIS PBI yang dianggarkan oleh pemerintah daerah. Demikian semoga bisa membantu. Saya Ansori di Rejosari Channel. Jangan lupa testimoninya yang sudah berhasil. Semoga ada kemanfaatan. Kalau memang ini kok bermanfaat buat teman-teman semuanya, bisa disebarluaskan, di-share di media sosial teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.